Halo Sobat Probosor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar yang saat ini berada di Kamboja untuk melakoni pertandingan ketiganya di ajang Asian Club Championship atau Shopee Cup teman-teman. Dan tentunya sekali lagi saya berharap anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares mampu mendapatkan hasil positif sekaligus menjadi pembuka yang manis di tahun baru 2025 ini. Sekaligus menjadi modal yang bagus tentunya untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares menjalani putaran kedua Liga 1 ketika menghadapi Persis Solo. Karena Persis Solo juga tengah melakukan perbaikan di putaran kedua ini dengan mendatangkan pemain baru teman-teman. Jadi ya tentunya PSM Makassar harus waspada ketika berhadapan dengan Persis Solo. Apalagi PSM Makassar belum juga mendapatkan pengganti Adilson Silva di putaran kedua ini. Entah adakah pengganti Adilson Silva atau ya manajemen PSM Makassar tidak mendatangkan pemain baru di paruh musim ini teman-teman. Karena memang agak sedikit kalau mendatangkan pemain baru di paruh musim ini, karena tentunya pemain yang didatangkan ya harus cepat-cepat beradaptasi, apalagi ini menjadi kebutuhan penting bagi klub karena menginginkan perubahan yang signifikan tentunya. Makanya pemain tersebut harus bisa segera beradaptasi dan bisa memberikan impact yang signifikan jika salah satu klub mendatangkan pemain baru di pertengahan musim teman-teman. Karena ya tentunya ada beberapa masalah yang ingin dibenahi oleh suatu klub itu ketika mendatangkan pemain baru di paruh musim. Karena ada sesuatu yang tidak berjalan bagus. Makanya untuk PSM Makassar ya saya mengharapkan kalau memang mendatangkan pemain baru ya berposisi sebagai striker, karena lini depan PSM Makassar yang menjadi masalah selama ini teman-teman. Tidak bisa memanfaatkan peluang dengan baik, tidak bisa mengkonversi peluang-peluang yang ia dapatkan dengan baik di beberapa pertandingan di Liga 1, sehingga ya membuat PSM Makassar banyak mendapatkan hasil imbang di putaran pertama Liga 1. Ada 9 hasil imbang yang diraih oleh PSM Makassar, 3 kekalahan dan 5 kemenangan teman-teman. Jadi untuk memperbaiki kinerja anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares di putaran kedua ini, ya tentunya kita berharap akan ada pemain baru yang bisa menambah daya gedor, menambah kekuatan PSM Makassar di paruh musim ini. Tapi tentunya ini tidak akan mudah untuk mendatangkan pemain yang bisa langsung memberikan impact ke dalam tim. Makanya ya butuh pemain yang tepat atau bertahan dulu di musim ini. Nanti di musim depan bisa memikirkan hal yang lebih baik. Karena kita juga harus mengakui bahwa anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares sejauh ini ya bekerja dengan baik di Liga 1 maupun di Asian Club Championship. Apalagi kalau kita melihat banyak pemain-pemain baru, banyak pemain-pemain muda. Ya ini tentunya hal yang baik bagi PSM Makassar. Mampu bersaing dengan tim-tim yang tentunya kalau kita melihat secara materi pemain jauh dibandingkan PSM Makassar. Secara finansial juga jauh lebih bagus dibanding PSM Makassar. Jadi dengan performa yang ditampilkan oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares ya kita juga wajib memberikan apresiasi, bukan hanya menuntut untuk menang-menang di setiap pertandingan. Karena ada juga beberapa penggemar PSM Makassar yang selalu menginginkan kemenangan demi kemenangan tanpa melihat hal-hal lainnya, tanpa melihat lawan dari PSM Makassar, tanpa melihat situasi yang terjadi di dalam skuad PSM Makassar. Kita harus melihat lebih luas teman-teman, karena menurut saya ini yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares bersama anak-anak asuhnya udah cukup bagus bersama PSM Makassar. Jadi kita
memberikan dukungan, apalagi tidak mudah menjadi tim musafir di Liga 1 dengan ya kompetisi yang cukup kompetitif ini, jauh dari supporter. Tentunya itu bukan hal yang mudah. Lagi-lagi saya harus menjelaskan ini supaya teman-teman semua ya bisa mengerti tentang PSM Makassar. Dan kalau nanti PSM Makassar udah kembali berkandang di Stadion Gelora B.J. Habibie, ya tentunya teman-teman wajib datang ke Stadion Gelora B.J. Habibie untuk memberikan dukungan langsung kepada tim ini dan sekaligus tentunya memberikan motivasi supaya bisa terus meraih hasil-hasil maksimal di putaran kedua ini. Karena pertandingan-pertandingan yang menunggu PSM Makassar ya semakin berat di putaran kedua ini. Nanti akan bertemu dengan Persija Jakarta, nanti akan bertemu dengan Persib Bandung, bertemu dengan Persebaya Surabaya, bertemu dengan Borneo FC kembali, bertemu dengan Barito Putra kembali yang juga tengah berbenah di putaran kedua ini. Kalau tidak salah, Barito Putra udah mendatangkan 3 pemain baru, teman-teman. 3 pemain baru setelah bentrok dengan PSM Makassar di pekan ke-16, bentrok lagi dengan PSIS Semarang, mendapatkan hasil imbang. Ya, Barito Putra ya berbenah dengan mendatangkan pemain-pemain baru di paruh musim ini. Kalau tidak salah ada 3, yaitu Renan Silva, mantan pemainnya juga di musim lalu. Setelah itu ada Anderson yang sebelumnya pemain dari Persik Kediri kalau tidak salah. Dan yang terakhir yang menurut saya cukup menarik, rekrutan baru dari Barito Putra, yaitu Mati Mayer, teman-teman. Ini pemain sebenarnya yang saya inginkan untuk bergabung ke PSM Makassar, tapi ya saya tidak berani mengungkapkan lebih jauh karena saya juga paham apa yang ada di skuad PSM Makassar dan bagaimana manajemen PSM Makassar, teman-teman. Tapi harapan saya ingin pemain ini bergabung bersama PSM Makassar untuk menambah daya gedor di lini tengah PSM Makassar. Tapi ya udahlah, pemain ini udah bergabung bersama Barito Putra, jadi tentunya akan menjadi saingan bagi PSM Makassar di paruh musim ini. Dan tentunya saya berharap PSM Makassar bisa menjalani pertandingan demi pertandingan di tahun 2025 ini, khususnya di Liga 1, dengan hasil-hasil terbaik, hasil kemenangan demi kemenangan, lebih banyak kemenangan dibanding hasil imbangnya. Itu yang saya harapkan di putaran kedua ini, teman-teman. Mau berada di urutan ke-4, ke-5, ke-6, yang jelasnya menurut saya PSM Makassar udah melakukan hal-hal yang bagus di musim ini. Tinggal kita melihat di musim berikutnya apakah pemain muda ini akan jauh berkembang dan kembali bisa menantang klub-klub yang digadang-gadang menjadi juara di musim depan. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.